membaca doa-doa. Ini sengaja saya akhirkan tadi saya katakan, karena memang doa-doa ini ya cukup banyak dan kita coba insya Allah sampaikan. Semoga Allah SWT berkahi. Yang paling pertama, kalau mau tidur, ya ini adab yang terakhir, membaca 3 surah yang sudah masyhur, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Jangan dianggap remeh ini. Dan sering kali di pengajian kami ada yang tanya, Ustaz, kan kalau ini contoh yang lain ya, nanti kita jelaskan kembali ke bahasan kita. Kan kalau zikir habis sholat subuh, kita kan dianjurkan baca Qul Huwallahu Ahad 3 kali. Al-Falaq 3 kali, An-Nas 3 kali. Terus saya mau zikir pagi, saya baca lagi enggak? Ya jelas jawabannya baca lagi. Tetap baca lagi, karena masing-masing ada anjurannya. Anjuran baca selepas sholat, anjuran baca juga pada saat zikir pagi. Jangan dianggap itu satu. Begitu juga pada saat kita mau tidur. Walaupun selepas Isya kita sudah baca Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, pada saat mau tidur baca ini. Dan ini tidak pernah ditinggalkan oleh baginda Nabi SAW. Setiap kali mau tidur. Bahkan Aisyah menyampaikan radhiyallahu anha, Nabi SAW pada saat baca tidak berbicara dengan satu kalimat pun. Sampai beliau meniupkan hasil bacaannya itu ke telapak tangan beliau, lalu mengusapkan ke seluruh tubuhnya. Sallallahu alaihi wasallam. Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Ya. Dan ini anjurannya ya, disebutkan dalam hadis Bukhari nomor 5017 dan Imam Muslim 2192. Kemudian selanjutnya membaca ayat kursi. Dan tidak boleh diluputkan ini. Selalu baca ayat kursi. Dan kita sudah tahu sama-sama ayat kursi. Cuma dalam sebuah riwayat yang sahih disebutkan. Ya, diriwayatkan Bukhari. Siapa yang membaca ayat kursi sebelum tidur, maka ia akan terus dijaga oleh Allah Ta'ala dan terlindung dari gangguan syaitan sampai pagi hari. Satu ayat. Dalam surah Al-Baqarah ayat 255. Ayat kursi. Kemudian membaca selanjutnya 2 ayat terakhir Al-Baqarah. 285, 286. Amanar Rasulullah bima unzila ilaihi sampai akhir ayat. Anjurannya dibaca. Ya. Dan Nabi SAW menyampaikan siapa yang membaca 2 ayat terakhir Al-Baqarah, maka dia akan mendapatkan apa yang dia minta dalam 2 ayat tersebut. Minta diberikan petunjuk, minta dibebankan hal-hal yang dibebankan kepada umat sebelum kita. Sebagaimana Anda bisa baca di terjemahannya, 2 ayat terakhir Al-Baqarah. Dalam riwayat lain, 2 ayat ini akan menjadi pencukup baginya di malam itu. Jadi selamat dari masalah, dan juga dia akan selalu dalam keadaan aman dengan membaca 2 ayat ini. Dianjurkan juga membaca surah Sajadah di saat kita mampu membacanya, lengkap ya. Dan juga surah Al-Mulk. Ini 2 surah cukup panjang tapi dianjurkan. Kalau bisa bertahap diterapkan. Lalu selanjutnya dianjurkan baca Al-Kafirun. Dan Al-Kafirun ini dan riwayat-riwayat yang sebelumnya semua diriwayatkan Imam Bukhari, Muslim. Al-Kafirun ini kata Nabi SAW, siapa yang membacanya maka dia dalam keadaan fitrah, atau maaf, Al-Kafirun ya, adalah penolak kesyirikan. Adalah penolak kesyirikan, dibaca pada saat mau tidur. Selanjutnya dianjurkan membaca Bismikallahumma amutu wa ahya. Ya Allah, dengan namamu lah aku mati dan aku hidup. Dan ini sejalan dengan tadi yang kita katakan, kalau tidur itu adalah saudaranya kematian. Jadi pada saat tidur itu kita mati sebenarnya. Dan pada saat kita masih bisa bangun, berarti Allah hidupkan kita kembali. Sudah kita jelaskan tadi, kalau Allah tahan ruh kita, berarti tidak akan kembali. Meninggallah dia, wafat gitu. Kemudian ada anjuran membaca. Saya bacakan doanya dulu, walaupun belum dihafal, tapi kita ingin ambil terjemahannya ya. Ini masyhur, kalau Anda baca doa-doa mau tidur atau cari, insya Allah di Google, cukup banyak artikel menulis. Tapi doa ini mulia. Nabi SAW menganjurkan membaca Allahumma rabbas samawati wa rabbal ard. Wahai Tuhan pencipta pemilik langit dan bumi. Wa rabbal arshil azim. Pemilik singgasana yang agung. Rabbana wa rabba kulli syai'. Tuhan kami dan Tuhan segala sesuatu. Falikal habbi wan nawa. Tuhan ya, yang menciptakan biji-bijian. Wa munazzil wa munzilit Taurata wal Injili wal Furqan. Zat yang menurunkan kitab Taurat, Injil dan Al-Quran. A'udzubika min syarri kulli syai'in anta akhidun binasiyatihi. Aku berlindung kepadamu kepada seluruh keburukan yang engkau pegang ubun-ubunnya. Jin, manusia, hewan-hewan,
semua yang Allah pegang ubun-ubunnya bisa diwafatkan oleh Allah. Aku berlindung dari semua keburukan mereka. Allahumma antal awwalu falaysa qablaka syai'. Ya Allah, kau yang awal dan tidak ada sebelummu apapun itu. Wa antal akhiru falaysa ba'daka syai'. Dan engkau adalah yang terakhir dan tidak ada sesudahmu. Wa antal zahiru falaysa fawqaka syai'. Dan engkau pun ya, yang paling unggul dan tidak ada yang mengunggulimu. Wa antal batinu falaysa dunaka syai'. Dan engkau pun ya, yang batin dan tidak ada yang tersembunyi di sisimu. Iqdi anna ad-daina wa agnina minal faqr. Ya Allah, lunasilah utang-utang kami dan selamatkan kami dari kefakiran. Jadi sebenarnya semua tadi panjang lebar memuji Allah SWT, ujung-ujungnya minta pada saat meninggal agar diselamatkan dari hutang. Dalam riwayat lain disebutkan bahwasanya seorang sahabat datang dan berkata kepada Nabi SAW, dia mengatakan, ya Rasulullah, sesungguhnya aku terlilit dengan utang. Ajarkan kepadaku doa yang kalau aku baca, aku akan terbebaskan dari utang itu. Maka Nabi SAW mengajarkan kepada dia. Doanya yang sudah masyhur, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kesedihan, ya, dari sumpek dan kesedihan. Wa'udzubika minal ajzi wal kasal. Dan aku berlindung kepadamu dari sifat putus asa dan malas. Wa'udzubika minal jubni wal bukhul. Dan aku berlindung kepadamu dari sifat pengecut dan pelit. Wa'udzubika min galabatid din wa qahrir rijal. Dan aku berlindung kepadamu juga dari ya, dikuasai oleh orang dan terlilit dari utang. Ya. Maka sahabat itu mengatakan, aku pun mengamalkan, maka utangku pun dilunasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga ada doa. Ya, ini yang kita ingin titik beratkan, sebenarnya cukup banyak doanya, tapi doa ini mulia. Kata Nabi SAW, siapa yang terkaget di malam hari, terkaget di malam hari, walaupun dia tidak sholat ya, kemudian dia membaca, La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alhamdulillah, subhanallah, wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil ali wala haula wala quwata illa billah. Allahumma gfirli. Artinya siapa yang kaget di malam lalu dia baca 3 zikir yang digabungkan. La ilallah wahdahu la syarikalah, tidak Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, tidak ada sekutu bersamanya, ya. La ilallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku, miliknya kerajaan, walahul hamdu, miliknya puji-pujian, wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan dia mampu mengerjakan apapun. Saya yakin teman-teman sudah hafal ini. La ilallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir. Lalu kemudian membaca zikir yang kedua, alhamdulillah, subhanallah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Kita kan kalau salat baca subhanallah dulu, alhamdulillah, baru Allah akbar kan. Kalau ini terkaget malam hari tidak, alhamdulillah dulu, baru subhanallah, baru la ilaha illallah, baru Allahu akbar. Kemudian baca la haula wa la quwata illa billah. Kemudian dia tambah dengan doa, Allahumma gfirli. Kata Nabi SAW, kalau dia baca ini, diampuni dosanya yang lalu. Kalau dia berdoa, diterima doanya. Kalau dia sholat, diterima sholatnya. Dengan membaca ini. Jadi kalau kita terkaget malam hari, dengan hanya sekedar membaca ini saja, tidak sholat, tidak apa-apa gitu, maka sudah diampuni dosa kita yang lalu. Kalau kita sholat, atau kita berdoa aja, misalnya kita mengatakan pada saat masih ngantuk, udah baca zikir ini, lalu kita berdoa, ya Allah, lunasi utangku, sembuhkan penyakitku, mudahkan urusanku, maka Allah kabulkan. Dengan baca zikir ini saja. Walaupun dia tidur lagi. Tapi kalau dia bangun sholat, sholatnya dipastikan diterima. Dan ini kemuliaan yang luar biasa pada saat kita terbangun di malam hari.